umat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan keluarga atau di rumah kita masing-masing, kita kembali datang beribadah kepada Tuhan di Minggu Paskah 4 ini. Sebelum memasuki ibadah ini, Majelis Gereja akan menyampaikan berita Jemaat Minggu 3 Mei 2020. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam ibadah Minggu bersama keluarga saat ini. Selanjutnya, perkenankanlah Majelis GKJ Salatiga menyampaikan berita jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Yang pertama, dengan masih memperhatikan himbauan dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Salatiga, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Sinode GKJ, serta para kesehatan, maka Majelis GKJ Salatiga memberitahukan ibadah minggu di gereja dan ibadah kategorial di gereja, sekolah minggu, remaja, pemuda, adisiswa selama bulan Mei ini masih untuk sementara waktu ditiadakan. Ibadah tetap dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing agar persekutuan keluarga boleh terbangun dengan baik. Persembahan syukur bisa dihimpun melalui bendahara blok atau kelompok PA sesuai kondisi. Untuk selanjutnya bisa diserahkan ke kantor gereja atau bisa ditransfer melalui rekening gereja. BCA nomor 32023232 atas nama GKJ Salatiga. 3. Berita Lelayu. Telah meninggal dunia Ibu Kusmiati, ibunda dari Ibu Sri Puji Astuti Jono, wilayah Kemiri, pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 di Temanggung dan telah dimakamkan di Temanggung. Majelis dan segenap jemaat menyampaikan ikut berbela-sungkawa dan semoga kasih dan sukacita Tuhan Yesus tetap beserta keluarga yang ditinggalkan. Yang 3, pelayanan sakramen baptis dan sidi bagi warga dewasa masih ditunda pelaksanaannya. Yang keempat, pelayanan ibadah Minggu Paskah kedua saat ini dilayani oleh Pendeta Stefanus Yosi Nugraha. Demikian berita jemaat minggu ini. Berita jemaat secara rinci dapat dibaca di warta jemaat yang telah disebarkan melalui media sosial atau link website GKJ Salatiga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah 4 ini bersama-sama kita hendak menghayati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dialah Gembala yang setia, yang selalu mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Mari memasuki ibadah ini, kita membuka hati untuk merasakan suaranya yang lembut memanggil kita dan menuntun kita pada jalan sukacita dan damai sejahtera. Serahkanlah kepada
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah yang keempat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah 4 ini kita menghayati sebuah tema mempersaksikan Allah dengan karya nyata. Dalam kehidupan ini, kita telah merasakan kehadiran, cinta kasih, dan karya Allah yang nyata. Dengan kasih-Nya, Ia hadir seperti gembala yang selalu memelihara, memperhatikan, bahkan menyelamatkan kita sebagai domba-dombanya. Sungguh bersyukur kita menjadi domba-domba gembalanya. Dalam rasa syukur itu, kita dipanggil untuk mempersaksikan Allah dengan karya nyata. Saudara, marilah kita sejenak meneliti bagaimana jejak langkah hidup kita seminggu yang telah kita lalui. Apakah kita sudah hidup dalam tuntunan Yesus Sang Gembala Agung kita? Mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau Gembala yang baik bagi hidup kami. Namun kami tidak hidup sebagai domba yang baik dan taat. Kami sering merasa bisa hidup sendiri tanpa tuntunan Sang Gembala. Kami pun akhirnya sering tersesat, jatuh dalam dosa dan celaka. Karena ketidaktaatan kami, ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Amin. Segala salah
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menyadari dan menyesali atas segala dosa dan pelanggaran kita, sungguh menyesalinya, rahmat Tuhan turun atas kita. Inilah anugerahnya yang dinyatakan kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah kesaksian dari Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudari dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut dan menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, yang telah berkenan berfirman kepada setiap kami, menyatakan kehendak-Nya, menyatakan keagungan kasih-Nya yang begitu mulia, menyatakan kebesaran-Nya yang begitu agung. Ya Tuhan, biarlah kami saat ini, pribadi lepas pribadi, dikaruniai roh hikmat, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami diberikan pengertian, dan kami diberikan kemampuan untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus pada saat-saat ini ya Tuhan, kami merasakan pergumulan dan tantangan hidup yang begitu berat. Ketidakpastian selalu membayangi diri kami. Sampai kapan pandemik Corona-19 ini akan berlalu? Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, kami perdengarkan saat ini menguatkan kami dan memberikan petunjuk arahan yang benar kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai dengan yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan yang ke-47. Demikian bunyi firman-Nya. LAI berikan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, perkenankan saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anakku yang terkasih. Pertanyaan sederhana. Kira-kira apa yang membuat sebuah komunitas itu dapat menarik perhatian publik? Kira-kira apa yang membuat sebuah komunitas itu dapat menarik perhatian publik? Orang yang melihat komunitas itu, pandangannya dia arahkan ke sana, tertuju ke sana, memberi perhatian ke sana, dan pada akhirnya mereka ikut bergabung dengan komunitas itu, sehingga komunitas itu menjadi banyak, menjadi besar, menjadi terkenal, dan memiliki jaringan yang begitu luas. Kira-kira apa, saudara, yang membuat komunitas itu menarik perhatian publik? Nah, saya jawab ya. Nah, tentu saja ada sesuatu yang khas. Ada sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik dari komunitas itu, yang pada akhirnya membuat tidak sedikit orang untuk memberikan perhatian, tertarik, ikut-ikutan, dan mau menjadi bagian dari mereka, dari komunitas tersebut. Ya, saya ambil contoh ya di media sosial. Saya membaca di sana ada komunitas pencinta permainan tradisional, saudara. Kita tahu meskipun permainan itu sudah ketinggalan zaman, tapi ternyata masih ada komunitas pencinta permainan tradisional itu. Dan komunitas ini begitu enjoy. Ya, mereka merasa permainan ini sangat mengasihkan, mengasah kreativitas, apalagi ditambah main bareng teman-teman. Ini sekaligus juga mengurangi ketergantungan seseorang terhadap HP, gadget, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga saya membaca di sana ada komunitas pencinta sepeda ontel, saudara. Yang image-nya, saudara, sepeda ontel itu kan sepeda yang hanya dipakai oleh orang tua. Kita jadul, sudah ketinggalan zaman. Gearnya mungkin cuma satu, saudara ya. Coba bayangkan kalau di Salatiga, ya kita naik sebuah daerah tanjakan, waduh, dengan gear satu, saudara. Dan sekarang sudah ada banyak sepeda, gearnya lebih dari 1, 7 sampai 10, tanjakan ringan. Nah, saudara, tetapi ternyata komunitas ini juga menarik banyak orang untuk ikut bergabung dengan komunitas sepeda ontel ini. Karena ya dirasa ramah lingkungan, sepeda ini kan kuat. Orang Jawa bilang bakoh. Nah, masih ada banyak contoh lain, saudara, tentang sesuatu yang khas, sesuatu yang unik dari sebuah komunitas sehingga membuat banyak orang itu tertarik untuk bergabung. Ya, memang saya dan saudara kita semua menyadari dalam sejarah hidup manusia itu selalu ada kompromi, tarik-menarik, ya, baik berkaitan dengan selera, hobi,
kepentingan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Nah, sadar atau tidak sadar, selalu ada tarik-menarik dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kepada pokok persoalan kita bahwa sesuatu yang unik, yang khas, istimewa dalam sebuah komunitas ternyata membuat tidak sedikit atau banyak orang mengarahkan pandangan perhatian ke mereka, dan pada akhirnya mereka bergabung dengan komunitas itu. Dan hal ini juga terjadi dalam komunitas gereja perdana pada saat itu, saudara. Nah, saya mengajak saudara, anak-anakku sekalian untuk sejenak membayangkan bagaimana sih dan seperti apa sih rasanya menjadi sebuah komunitas gereja perdana. Dan saya perlu sampaikan, saudara, bahwa komunitas gereja perdana ini, kelompok ini, tumbuh dan menjalani hidup di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah tekanan. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang sangat kecil, sangat inferior, terendah. Kelompok ini tidak berdaya sebenarnya. Kelompok ini, komunitas gereja perdana ini adalah sebuah komunitas, kelompok yang juga tidak melekat dan tidak bergerak dari kekuasaan. Mereka jauh dari kekuasaan. Bahkan ketika kelompok ini terbentuk, mereka sudah banyak musuhnya, saudara. Di lingkup kekuasaan agama yang dominan saat itu, yaitu agama Yahudi, mereka tidak dianggap, mereka terpinggirkan, mereka bukan siapa-siapa, mereka nothing. Saudara bisa bayangkan, ketika Bapak Ibu Saudara, anak-anakku ada dalam situasi seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, saudara, mungkin pertanyaan kita, mengapa komunitas ini yang hidup dalam situasi seperti ini itu terus bertumbuh, menarik perhatian banyak orang, sehingga banyak orang semakin hari semakin mau bergabung dengan komunitas ini, sehingga komunitas gereja perdana ini semakin banyak pengikutnya. Mengapa, saudara? Mengapa komunitas ini tetap bertahan? Bahkan bertumbuh, semakin hari bertambah pengikutnya. Nah, saudaraku yang terkasih Yesus Kristus, bacaan Kisah Rasul pada saat ini memberi kesaksian pada saya dan saudara bahwa komunitas jemaat perdana saat itu punya sebuah ciri, saudara. Yaitu apa? Mereka selalu menyediakan diri secara khusus untuk membangun sebuah hubungan vertikal dengan Allah. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka belajar tentang hidup, karya, dan pengajaran Tuhan Yesus. Dengan ketekunan mereka seperti itu, ketekunan pengajaran para rasul itu menghasilkan perubahan dalam sikap hidup mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka tekun dalam persekutuan, saudara. Satu dengan yang lain saling melibatkan diri, memberi di dalam komunitas. Mereka memiliki relasi yang sangat hangat satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya, yang ketiga, mereka juga selalu berkumpul memecahkan roti dalam keluarga mereka masing-masing, saudara. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai simbol mereka punya persekutuan yang erat di dalam Kristus. Kemudian selanjutnya, yang keempat, itu mereka juga selalu tekun dalam berdoa. Nah, ya saudara, sisi lain, komunitas gereja perdana ini, saudara, juga menunjukkan sebuah sikap hidup yang berbeda dari sikap hidup orang pada umumnya. Yaitu sikap hidup mau berbagi, mau peduli, mau tolong-menolong. Nah, secara horizontal mereka mau berbagi, mau peduli, mau tolong-menolong. Padahal, saudara,
perlu kita pahami bersama. Dalam kenyataan pada saat itu komunitas gereja perdana ini hidup di tengah-tengah situasi penjajahan Romawi. Kita perlu tahu, akibat penjajahan Romawi yang begitu lama pada saat itu, masyarakat saat itu hidup terpecah-pecah, hidup dalam egoisme, hidup dalam kesendirian masing-masing. Tapi justru kelompok ini, komunitas gereja perdana ini, menunjukkan hidup yang sebaliknya. Sekalipun mereka tertindas, sekalipun mereka tertekan, sekalipun mereka terintimidasi, mereka tetap setia dalam pengajaran, setia dalam persekutuan, setia dalam doa, dan setia dalam berbagi, peduli. Mereka tetap bahu-membahu satu dengan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kesaksian semacam inilah ketika komunitas ini menyatakan di lingkungan sekitar dunia, mengakibatkan banyak orang tertarik kepada komunitas ini. Banyak orang menjadi simpati. Keunikan, kekasan dalam diri mereka, dalam komunitas gereja perdana ini mampu mempersaksikan Allah dalam dunia dengan karya yang nyata. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, dalam dunia yang semakin modern, semakin canggih, dunia yang dikuasai oleh teknologi, kita dituntut untuk berinovasi, saudara. Kalau makin kreatif, inovatif, ternyata makin menghadirkan sesuatu yang berbeda, makin unik, itu makin diterima. Saya baca di media sosial beberapa hari yang lalu, ada mahasiswa elektro UKSW itu menciptakan alat cuci tangan otomatis, saudara, di tengah-tengah corona. Bahkan Bapak Wali Kota Salatiga pun sudah mencoba atau uji coba menggunakan alat itu. Nah, pandangan orang mulai tertuju pada lembaga, yaitu UKSW. Kemudian saya juga melihat informasi di medsos aksi Bapak Gubernur kita. Beliau menengok asrama mahasiswa. Dan beliau mendengar keluhan mahasiswa. Mereka mengatakan, Pak, kiriman kita tidak pasti. Ini ada tunggakan listrik, ini sambungan air PDAM diputus karena kami nunggak 3 bulan. Akibatnya kami harus numpang mandi di kos teman-teman kami. Saudara, apa dilakukan Bapak Gubernur kita? Dia kemudian melunasi tunggakan itu sebesar 5 jutaan, 5 jutaan. Padahal dia bukan siapa-siapa. Dan juga memberikan bantuan sembako. Nah, menurut saya ini contoh-contoh konkret yang unik, khas, yang bisa menarik perhatian banyak orang. Dan masih banyak lagi, saudara. Nah, hal yang unik, menarik semacam inilah yang telah ditunjukkan oleh gereja mula-mula pada saat itu. Ini artinya apa? Artinya bahwa saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, di tengah-tengah virus corona, kita harus tetap menghidupi apa yang dipraktekkan oleh gereja mula-mula, gereja perdana. Bahwa gereja harus berusaha agar bisa selalu diterima, diakui oleh orang banyak, sehingga Yesus Kristus dimuliakan, diterima, dan dipercaya. Orang akan semakin melihat bahwa komunitas orang percaya itu adalah komunitas yang benar-benar luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau corona ini membuat gereja semakin tenggelam dalam keegoisan, tidak berbagi, justru hal ini akan melumpuhkan gereja. Nah, sebuah komunitas yang unik dan menarik tidak harus selalu dimulai dari kelompok yang besar, yang lebih luas. Tapi bisa dimulai dari kelompok yang kecil, saudara. Dari keluarga kita, diri kita. Ya, bayangkan, kalau keluarga Kristen selalu bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam berdoa, bertekun untuk saling peduli dan berbagi. Apa yang terjadi?
pribadi dan keluarga sudah menjadi alat kesaksian bagi Kristus. Nah, inilah yang dituntut oleh Tuhan. Nah, saudaraku, apakah Anda secara pribadi dan keluarga sudah bertekun dalam pengajaran Tuhan? Sudah bertekun dalam persekutuan? Rajin berdoa bersama? Ada kepedulian antara satu dan yang lain dalam keluarga kecil, bahkan juga dengan keluarga yang lain? Coba cek ya diri kita masing-masing. Kita inventarisir. Persoalannya apa? Hingga saya kok tidak bisa atau belum maksimal melakukan ini semua. Nah, hari ini kita diberikan contoh, saudara. Ya, bahwa mau tidak mau, sebagai gereja, keluarga Kristen, pribadi Kristen, kita bertanggung jawab untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Meneladani apa yang diteladankan oleh jemaat perdana pada saat itu. Ya, bertanggung jawab terhadap dunia, peduli terhadap sesama, berbagi dengan sesama, menolong mereka yang kekurangan, menolong mereka yang lemah, membangkitkan mereka yang putus asa, dan selalu mendukung mereka yang sakit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, selamat bersaksi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat teduh bersama. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sadar betapa sulitnya, tidak mudahnya dalam kehidupan ini untuk kami keluar dari diri kami sendiri, untuk menjumpai sesama kami. Terlebih di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini ya Tuhan. Tetapi kami berusaha untuk tidak mau terkurung dalam keegoisan diri, larut dalam kesedihan, bahkan kemarahan atas situasi yang terjadi. Karena saat ini Tuhan telah memberikan teladan yang begitu baik kepada kami, melalui teladan kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Kiranya Tuhan, kami boleh menghidupi keteladanan para pengikut Kristus dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, untuk kami terus bergerak, maju menjadi berkat bagi banyak orang, menjalin relasi dengan siapapun, membangun relasi yang begitu hangat satu dengan yang lain. Kami terus maju, kreatif sekalipun situasi kami rasakan begitu sulit. Betapapun tidak sebanding dengan situasi yang dihadapi oleh para pengikut Kristus dalam konteks penjajahan Romawi pada saat itu. Tapi kami akan terus berusaha ya Tuhan, untuk terus kuat di dalam Engkau. Kami akan terus mengikuti anjuran-anjuran pemerintah
sekalipun terasa berat dan mungkin di antara kami sudah merasa bosan, jenuh dengan situasi sekarang ini. Tetapi kami tetap berserah kepada Tuhan, untuk Tuhan selalu memberikan kekuatan pada kami, ketulusan hati, berikan sukacita dan damai sejahtera di hati. Bapa kami yang di surga, perkenankan kami akan membawa beberapa syafaat kami ingin mendoakan untuk saudara kami yang saat ini terkena virus COVID, Corona. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka supaya mereka, Tuhan, kuatkan hatinya. Tuhan, pulihkan, sembuhkan, dan supaya mereka bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Dan juga berdoa untuk keluarga yang berduka dikarenakan ada anggota keluarga mereka yang meninggal karena COVID ini. Kiranya Tuhan menghibur mereka. Tuhan memberikan kekuatan pada keluarga yang tinggalkan agar tidak larut dalam kesedihan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang terus berjuang untuk mengobati para penderita COVID-19 itu Tuhan. Tolong mereka Tuhan, berikan kesehatan, kesabaran bagi tenaga medis ini untuk terus bisa berjuang mengobati para penderita COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah kami. Biarlah mereka juga dengan hikmat Tuhan bisa melakukan apa yang terbaik untuk rakyatnya. Baik entah yang di pusat sampai dengan yang di daerah, bahkan sampai dengan di lingkungan terkecil kami di RW, di RT. Tuhan berikan hikmat pada mereka untuk bisa pada akhirnya bisa memberikan solusi, memberi jawab atas pergumulan yang terjadi dalam kehidupan rakyatnya, khususnya terkait dengan penanganan wabah corona ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang menderita karena kehilangan pekerjaan dan usaha mereka yang menjadi macet bahkan hancur. Tuhan, kami mohon supaya mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang usahanya macet agar tetap kuat, sabar, tabah dalam menghadapi persoalan ini. Dan kami percaya mengimani badai pasti akan berlalu. Kan juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang bersekolah di rumah, sekolah online, kiranya mereka tetap punya semangat untuk belajar, sekalipun mereka harus hanya belajar di rumah. Mampukan anak-anak kami itu tidak bosan, tidak malas, terus bersemangat, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sekaligus mereka juga boleh belajar bagaimana mengerjakan bagian mereka sebagai keluarga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, saling berbagi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk para orang tua, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, bahkan rezeki dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menolong, selalu memberikan jalan keluar, kemampuan pada para orang tua ini supaya bisa mengatasi persoalan-persoalan baik internal juga terkait dengan eksternal keluarga ini, sehingga para orang tua ini sungguh-sungguh boleh bersama dengan keluarganya bisa keluar dari diri menjumpai yang lain, bahkan bisa saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Dalam keterbatasan kami yakin dan percaya kami punya Allah yang tak terbatas kuasa, itu sanggup melakukan hal-hal yang tak terbatas di luar keterbatasan kami, untuk kami boleh Tuhan pakai menjadi ruang bagi Tuhan berjumpa dengan sesama. Bapa kami di surga, kami percaya bahwa permohonan ini Tuhan dengar dan Tuhan akan melakukan tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan bersama-sama mengakhiri doa syafaat ini dengan menaikkan doa Bapa kami melalui sebuah pujian. Bapa kami yang ada di surga,
yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Mazmur 96 ayat 8. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan kami dan merasakan kasih kuasa dan pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Berkat-Mu juga terus mengalir memelihara kami hari lepas hari. Oleh karena rasa syukur kami kepadamu, perkenankanlah pada saat ini kami menghaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikan, sehingga persembahan kami boleh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Engkau juga berkenan memberkati hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Tuhan, berilah hikmat, kekuatan, dan takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga dapat mengelola dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, ampuni jika dalam kami mempersembahkan ada terselip dosa dan kesalahan kami. Kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami saat ini, dan kami masih harus melanjutkan kehidupan kami dan tanggung jawab kami masing-masing. Inilah Tuhan, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hayatilah terus karya kasih Tuhan, Sang Gembala Agung, dan biarlah hati saudara juga digerakkan untuk memenuhi panggilan sebagai domba yang dikasihi dan diselamatkannya, yaitu dengan mempersaksikan Allah melalui karya nyata. Kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ia
ibadah.